Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasupatul Ajija dari tingkat 1B Reka Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan coding 9 tahap untuk memenuhi salah satu nilai tugas ujian praktek mata kuliah kodifikasi dan klasifikasi. Untuk diagnosis awalnya yaitu miliari tuberkulosis, artinya proses terjadinya penyakit tuberkulosis karena adanya infeksi bakteri. Miliari tuberkulosis merupakan komplikasi dari suatu infeksi tuberkulosis yang disebarkan secara hematogen dengan adanya bercak-bercak halus yang umumnya tersebar merata pada seluruh paru. Organnya yaitu paru. Susunan terminologi medisnya yaitu miliari, keterangan artinya jenis dari tuberkulosis, tuberkulum atau tuberosel yaitu sebagai pseudoroot artinya jenis bakteri, oosis sebagai suffix artinya proses. Nah, untuk termnya tuberkulosis, lalu kita langsung cek di volume 3 tuberkulosis. Di sini kita cari tuberkulosis. Nah, terdapat pada halaman 631 tuberkulosis minus 1 miliari dengan kode A19.9. Nah, langsung saja kita cek di volume 1 kode A19.1 A19 terdapat pada halaman 110 di sini A19.9 miliari tuberkulosis unspecified. Nah, kode akhirnya yaitu A19.9 dan untuk kode ICD-11-nya yaitu 1B13. Kesimpulannya, jadi diagnosis miliari tuberkulosis terbaca akurat di ICD-10 dengan kode A19.9 dan kode ICD-11 yaitu 1B13. Selanjutnya untuk diagnosis utamanya yaitu cervical lymphadenopathy, artinya kondisi di mana terjadi pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening, rasa sakit yang terjadi pada kelenjar getah bening yang terletak di leher. Nah, untuk organnya yaitu di kelenjar getah bening. Untuk susunan terminologi medisnya itu cervix sebagai pseudoroot artinya leher, al sebagai suffix artinya berkaitan dengan limpa, wordroot artinya kelenjar getah bening, adeno sebagai combining form artinya kelenjar, pati sebagai suffix artinya rasa sakit. Nah, untuk lidemnya lymphadenopathy. Langsung saja cek di volume 3 lymphadenopathy. L ya, lymphadenopathy. Terdapat pada lymphadenopathy terdapat pada halaman 404 yaitu lymphadenopathy generalis dengan minus 1 lokalis dengan kode R59.0. R59.0 kita cek di volume 1 R59.0 terdapat pada halaman 776. Mohon maaf, R59. Nah, ini terdapat pada halaman 775. R59.0 localis enlarged lymph nodes. Nah, untuk kode akhirnya yaitu R59.0, maka untuk kode ICD-11-nya yaitu MA01 dan XA5XT7. Nah, untuk kesimpulannya, jadi diagnosis cervical lymphadenopathy di ICD-10 terbaca akurat dengan kode R59.0 dan kode ICD-11-nya MA01 dan XA5XT7. Dan yang ketiga yaitu diagnosis penyerta atau komplikasi yaitu bilateral corneal ulcer. Artinya yaitu terjadinya luka bilateral pada selaput mata. Bilateral corneal ulcer ini merupakan luka terbuka pada kornea yang paling sering diakibatkan oleh infeksi.
Untuk organnya yaitu pada selaput mata. Untuk susunan terminologi medisnya, bilateral keterangan artinya satu sisi, kornea udrut artinya selaput mata, al suffix artinya berhubungan dengan, ulcer keterangan artinya luka hitam yang terbuka. Rhythmnya yaitu ulcer. Nah, langsung saja kita cek di volume 3. Ulcer tadi rhythmnya ulcer ya. Ulcer terdapat pada halaman 640. Kita cari tadi ulcer -1 kornea dengan kode H16.0. Nah, selanjutnya kita cek di volume 1 H16.0. H16.0 itu terdapat pada halaman 385. H16.0 corneal ulcer. Nah, untuk kode akhirnya yaitu H16.0. Untuk kode ICD-11-nya yaitu 9A76 dan XK9Z. Mohon maaf, XK9Z. Kesimpulannya, jadi diagnosis bilateral corneal ulcer di ICD-10 terbaca akurat dengan kode H16.0 dan kode ICD-11-nya 9A76 dan XK9Z. Selanjutnya, untuk tindakan utamanya yaitu X-ray chest wall, artinya pemeriksaan penunjang menggunakan listrik pada bagian dinding dada. Untuk susunan terminologi medisnya yaitu radio sebagai stereorut artinya rekaman suara, logi sebagai sapik artinya ilmu, chest sebagai outdrut artinya dada, wall sebagai keterangan artinya dinding. Untuk rhythmnya yaitu X-ray. Lalu kita cek pada ICD-9CM alphabetical indexnya. X-ray. Untuk X-ray yaitu terdapat pada halaman 470. X-ray chest wall niche dengan kode 87.39. Nah, selanjutnya kita cek di tabularis 87.39 terdapat pada halaman 234. 87.39 other soft tissue X-ray of chest wall. Nah, untuk kode akhirnya yaitu 87.39. Jadi kesimpulannya, tindakan X-ray of chest wall di ICD-9CM akurat terbaca dengan kode 87.39. Dan untuk selanjutnya, tindakan lainnya ada dua, yaitu examination urin dan examination sputum. Examination urin adalah pemeriksaan penunjang dari air kemih untuk fungsi tertentu seperti melihat kadar gula dalam darah, kehamilan, atau penyakit tertentu. Susunan terminologi medisnya yaitu examination sebagai keterangan artinya pemeriksaan penunjang, urin sebagai stereorut artinya air kemih. Untuk rhythmnya yaitu examination. Langsung saja kita lihat pada alphabetic indexnya. Examination terdapat pada examination urin terdapat pada halaman 326. Examination urin dengan kode 91.32. Nah, untuk selanjutnya cek ke tabularisnya 91.32 terdapat 91.32 terdapat pada halaman 247 dengan kode 91.32 microscopic examination of specimen from bladder, urethra, prostate, seminal vesicle, perivesical tissue and of urine and semen. Nah, untuk kode akhirnya jadi 91.32. Kesimpulannya, jadi examination urin di ICD-9CM terbaca akurat dengan kode 91.32. Nah, untuk tindakan yang kedua yaitu examination sputum, artinya yaitu pemeriksaan penunjang dari air ludah untuk fungsi tertentu. Untuk susunan terminologi medisnya, examination sebagai keterangan artinya pemeriksaan penunjang, urin sebagai sputum sebagai stereorut artinya air ludah. Nah, untuk rhythmnya sama yaitu examination. Langsung saja kita cari pada alphabetic indexnya. Examination sama ya, examination tadi ada pada halaman 326. Examination sputum terdapat
kode 90.4. Nah, untuk selanjutnya cek tabularisnya 90.4. Di sini 90.4 terdapat pada halaman 246. 90.4 Microscopic examination of specimen from trachea, bronchus, pleura, lung, and other thoracic specimen and of sputum. Nah, untuk kode akhirnya yaitu 90.4 dan kesimpulannya, tindakan examination sputum di ICD 9cm terbaca akurat dengan kode 90.4. Lalu untuk kesimpulan akhirnya, jadi diagnosis awal diagnosis miliari tuberkulosis terbaca akurat di ICD 10 dengan kode A 19.9 dan kode ICD 11 1B13. Diagnosis utama cervical lymphadenopathy di ICD 10 terbaca akurat dengan kode R59.0 dan kode ICD 11-nya MA01 dan XA5XT7, dan diagnosis komplikasi bilateral corneal ulcer di ICD 10 terbaca akurat dengan kode H16.0 dan kode ICD 11-nya 9A76 dan XK9J. Tindakan utama dari abstraksi tersebut adalah X-ray terbaca akurat di ICD 9cm di kode dengan 87.39. Tindakan lainnya ada dua, yaitu examination urin terdapat kode dengan 91.32 dan examination sputum di kode di ICD 9cm yaitu 90.4. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.